Saat ini akhirnya Gus Samsudin kena batunya. Ada pasien yang dibawa oleh Joker ganas dengan pengakuan pembelian 50 juta untuk tasbih dan 150 juta untuk cincin. Terkuakkah rahasia pembodohan Gus Samsudin? Ataukah fitnah keji dan terencana yang akan menghantam lagi pada Gus Samsudin padahal beliau tidak menipu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur pada Allah, salawat serta salam kepada baginda Rasulullah. Di videoku kali ini kita bongkar kembali Joko Arek gak percaya santet dan mau coba sendiri langsung. Menurut Joko Arek menegaskan bila tidak percaya santet maka gak akan kena, karena yang bikin kena itu sugesti dari dirinya sendiri. Ini versinya. Disclaimer. Berikutnya, santet itu ada, tapi jangan percaya kalau bisa menyakiti. Makin yakin pada Allah, ya nggak akan tembus. Ini versi agama. Ada hal penting sebagai sebuah pembelajaran, yakni dukunnya benar-benar asli, bukan settingan. Sifat takabur yang luar biasa menantang Tuhan dan manusia. Bagaimana tidak? Iya, karena sudah terang-terangan sengaja memperlihatkan dosa-dosa atau berbuat fasik. Dulu orang itu akan bersembunyi untuk berbuat angkara. Sekarang terang-terangan bahkan dipublish. Nah, pelajaran lain yang dapat kita ambil tentunya, takabur itu akan meruntuhkan bangunan kekuasaan dan kejayaan diri sendiri. Hanya soal waktu saja, berpacu mana yang lebih cepat, tobat atau dibabat oleh ulahnya sendiri. Yang kelima, untuk netizen jangan fanatik buta. Tayangan ini akan tetap berseri dan berepisode. Berikutnya yang keenam, ingat episode kali ini Kang Fikri jadi lakon atau pihak yang benar dan sekaligus jadi musuh. Inilah yang disebut panggung. Kang Fikri punya peran ganda. Orang menyangka berkhianat, ternyata setia. Sekali lagi, inilah panggung, jangan tertipu dengan tontonan. Yang ketujuh, kita husnudon, semua orang itu baik. Baca Quran dan baca sholawat semuanya baik. Semoga jadi ahli jannah atau menuju surganya. Yuk berlindung kepada Allah bahwa Al-Quran itu sebagai bacaan ibadah serius dan sholawat adalah sanjungan sekaligus mahabbah pada baginda Rasul Muhammad SAW dengan mengharap syafaat dan ridho, bukan action. Sekali lagi, bukan sekedar action dengan campuran bumbu-bumbu. Syukur bisa real semua karena terkadang dicampur dan diramu dengan adegan yang tidak real lagi. Baik, drama ini lebih seru ketimbang sinetron, maka akan terus berputar dan berseri. Yang 100% real sekali lagi biasanya ada di pesantren tahfidz, pesantren kitab, pesantren thorikoh. Itu yang biasanya tidak ada saling tantang, takabur dan lain sebagainya. Meski ada, hanya oknum kecil yang pasti tak akan berseri atau berepisode. Yang kesembilan, tayangan ini tentunya sangat menghibur, mengedukasi. Maka oleh karena itu ambil sisi-sisi positifnya saja. Sesuai pesan Gus Samsudin, maka kalau ada yang dianggap tidak baik maka jangan dilihat. Namun kita tetap hati-hati, harus peka. Sekali lagi ambil sisi positifnya, ambil pembelajarannya, cermati, peka, buang sesuatu yang tidak sinkron, tidak real. Yang terpenting jangan fanatik buta. Yang ke-10, meski santet ada, jangan dikit-dikit anggap santet. Bangun keyakinan baja, iman kuat, zikir kontinu. Tapi juga ingat, semua tidak semudah membalik telapak tangan. Butuh guru mursyid yang benar-benar menjaga dan terjaga. Saat ini akhirnya Gus Samsudin kena batunya. Ada pasien yang dibawa oleh Joker ganas dengan pengakuan pembelian 50 juta untuk tasbih dan 150 juta untuk cincin. Terkuakkah rahasia pembodohan Gus Samsudin? Ataukah fitnah keji dan terencana yang akan menghantam lagi pada Gus Samsudin padahal beliau tidak menipu? Serta tunggu episode berikutnya. Settingankah atau asli? Fakta atau nyata? Mendidik atau membodohi? Mungkinkah ini merupakan salah satu jatuhnya Gus Samsudin atau kena batunya pada saat ini? Tersandungkah Gus Samsudin? Bisa jadi tidak mungkin juga ya Gus Samsudin akan jatuh. Kalau menurut track recordnya, jawaban kekuatan abadi yang gak akan pernah tersentuh oleh publik
kita husnudon, semoga ketenangan dan kesabaran beliau jadi role model. Yang keempat, sebenarnya penjelasan Joko Arek cukup singkat di dalam video-video sebelumnya, cukup ilmiah juga, cukup jelas juga. Namun tiap orang pasti punya keyakinan tersendiri soal santet, akan berbeda pula cara mengolahnya. Ulama, praktisi ataupun budayawan semua berbeda dalam mengolah dan meyakini terhadap sesuatu yang gaib. Yang terpenting di sini janganlah halu dan mudah menggiring asumsi sesuatu ke santet. Praktisi satu dengan yang lain akan berbeda walaupun alasannya peka, dan amat berbeda antara ainul basyiroh dan halu yang berlebihan, tapi kadang orang salah mengartikan. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman semuanya ya. Sekali lagi semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tentunya diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, didekatkan dan diberikan rezekinya, diberikan min haitsu la yahtasib, dari arah mana saja yang kita tidak akan pernah menyangka akan tetapi selalu datang kepada kita semuanya. Yang jauh didekatkan, yang tidak kelihatan diperlihatkan, kemudian yang masih samar diperjelas, diwiri ta'abin walam syaqatin, tidak akan pernah susah payah, akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kalian semuanya, see you on my next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.